Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya lagi. Alhamdulillah, akhirnya saya bisa share video lagi dan tentunya bisa menyapa teman-teman semuanya. Hai, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan keselamatan, dan juga diberikan kelancaran, kemudahan, dan apa yang kita harapkan selama ini segera terkabul ya. Amin. Untuk video kali ini saya akan share cara banjir orderan berjualan di kaki lima pinggir jalan seperti saya ini ya. Dan ini insya Allah solusi bagi teman-teman yang mau membuka usaha kaki lima di pinggir jalan seperti saya ini dengan modal minim ya, alias modal terbatas. Jadi jangan berkecil hati, tetap semangat. Banyak banget ya teman-teman pengusaha sukses di bidang kuliner saat ini memulai karir mereka dari usaha yang bermodalkan gerobak di pinggir jalan seperti saya ini ya teman-teman. Meskipun tidak semua orang itu memiliki usaha di lokasi yang mewah atau strategi seperti di mall, usaha kaki lima menawarkan peluang sukses yang nyata. Setiap usaha, tidak peduli seberapa sederhananya, memiliki kemungkinan untuk berkembang ya teman-teman. Kebetulan saya itu merintis dari usaha dapur rumahan ya teman-teman. Nah kemudian saya semakin kesini itu mulai berani ya teman-teman, banyak belajar jualan di kaki lima pinggir jalan seperti ini. Dan saya itu orangnya penasaran ya teman-teman, gimana sih rasanya jualan di kaki lima seperti ini. Ternyata rasanya luar biasa. Alasan memilih usaha kaki lima sebagai langkah cerdas berwirausaha. Terdapat berbagai faktor yang menjadikan usaha kaki lima sebagai pilihan yang bijak ya teman-teman, terutama bagi mereka yang ingin memulai usaha dengan modal yang minim alias terbatas ya. Yang pertama, kepraktisan dan efisiensi modal. Kedua, fleksibilitas lokasi dan target pasar. Tiga, potensi keuntungan dalam usaha jualan kaki lima. Berjualan kaki lima bukan hanya sekedar kegiatan berdagang, tetapi juga sebuah seni dan strategi yang dapat membawa kita pada kesuksesan. Amin. Nah, bagi teman-teman yang berambisi untuk mengembangkan usaha kaki lima atau baru saja memulai, yuk kita sharing bareng di sini. Langkah pertama, tentukan segmentasi pasar. Pemahaman yang mendalam mengenai segmentasi pasar menjadi sebuah kebutuhan penting. Segmentasi pasar merujuk pada proses pengkelompokan dan penargetan sekelompok konsumen berdasarkan karakteristik tertentu yang mirip. Nah, kita itu perlu ya teman-teman menentukan segmen pasar ini yang tepat. Apakah termasuk dalam sekelompok menengah ke atas atau lebih dominan pada kelompok rakyat menengah ke bawah. Langkah yang kedua, pilih lokasi yang strategis ya teman-teman. Lokasi yang strategis tidak hanya membantu meningkatkan visibilitas, tetapi juga memudahkan akses bagi pelanggan potensial. Berikut tips pemilihan lokasi yang strategis untuk berdagang kaki lima. Pilih lokasi yang dekat dengan pasar target ya teman-teman. Pilihlah lokasi berdagang yang tidak terlalu jauh dari pasar target teman-teman, seperti dekat dengan kompleks perumahan atau pusat kuliner. Lalu perhatikan juga ketersediaan tempat parkir. Pastikan lokasi yang teman-teman pilih memiliki akses mudah untuk parkir ya, agar pelanggan yang menggunakan kendaraan bisa dengan nyaman mengunjungi tempat kita. Selanjutnya, perhatikan juga keramaian lokasi. Pilih lokasi yang ramai karena lokasi yang ramai akan meningkatkan potensi pelanggan yang lewat dan tertarik untuk membeli. Kemudian perhatikan juga stabilitas lokasi ya teman-teman. Usahakan untuk tidak sering mengubah lokasi berjualan agar pelanggan tidak bingung ya teman-teman, dan dapat dengan mudah menemukan tempat jualan kita. Apabila nih teman-teman tuh sudah memilih untuk berjualan di jalan rakyat gitu ya, nah usahakan untuk konsisten berjualan di tempat tersebut ya. Hal ini membantu pelanggan setia mengetahui dengan pasti di mana mereka dapat menemukan jualan kita. Selanjutnya, pertimbangkan aksesibilitas. Pilih lokasi yang mudah diakses oleh berbagai kalangan ya teman-teman, baik yang jalan kaki maupun yang menggunakan kendaraan. Ketiga, lakukan promosi. Promosi merupakan aspek penting dalam meningkatkan visibilitas dan menarik pelanggan bagi pedagang kaki lima. Berikut beberapa strategi promosinya ya teman-teman. Kita manfaatkan media sosial yang ada sekarang ya teman-teman. Dalam era digital seperti sekarang ini,
Pemanfaatan media sosial seperti Facebook, YouTube, Instagram sangat efektif untuk promosi ya teman-teman. Kita dapat memviralkan produk kita melalui konten-konten yang menarik yang mungkin diambil oleh pengguna lain atau bahkan oleh influencer. Misalnya nih, jika kita memiliki usaha kaki lima yang menjual makanan, kita bisa membuat video singkat ya yang menampilkan proses pembuatan makanan tersebut dengan cara yang unik dan menarik. Video tersebut bisa diunggah atau diupload di Instagram, YouTube, Facebook, atau WA ya teman-teman, dengan menunjukkan keunikan dan kelezatan produk tersebut dengan lengkap dengan lokasi dan jam operasional usaha kita. Selanjutnya, spanduk dan banner. Penggunaan spanduk atau banner di lokasi jualan adalah cara tradisional namun tetap efektif untuk menarik perhatian pelanggan. Pastikan desainnya menarik dan informasi yang diberikan jelas ya teman-teman. Selanjutnya, lokasi sebagai media promosi. Memilih lokasi yang strategis sangat penting untuk usaha kaki lima, baik untuk meningkatkan penjualan maupun sebagai promosi alami ya teman-teman. Selanjutnya, kepuasan pelanggan. Menjaga kualitas produk dan layanan yang memuaskan akan membantu dalam membangun reputasi yang baik. Kepuasan pelanggan akan mendorong mereka untuk kembali dan membawa lebih banyak pelanggan baru. Amin. Langkah yang keempat, tanamkan konsistensi. Konsistensi dalam berdagang merupakan elemen penting yang sering diabaikan oleh beberapa pedagang kaki lima. Konsistensi ini mencakup berbagai aspek ya teman-teman, seperti jam operasional, ketersediaan stok, dan lokasi berjualan. Nah, kita bahas yang konsistensi jam operasional. Menjaga jam operasional yang konsisten sangat penting ya teman-teman. Misalnya nih, kayak aku gini jualan camilan ya, pisang keju gini. Nah, itu kan biasanya kalau camilan itu kan dibutuhkan pas jam-jam siang menuju malam gitu ya teman-teman, dari jam 12 sampai jam 9 malam ya, misal gitu. Pastikan untuk buka setiap hari dari jam 12 sampai jam 9 malam. Konsistensi ini memudahkan pelanggan untuk mengetahui kapan mereka dapat mengunjungi tempat kita. Kemudian konsistensi lokasi. Usahakan untuk tidak sering mengubah lokasi berjualan ya teman-teman. Lokasi yang tetap akan memudahkan pelanggan untuk menemukan kita dan membangun kebiasaan bagi mereka untuk berkunjung di tempat kita. Kemudian manajemen stok. Pastikan kita selalu memiliki stok yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan. Ketidaktersediaan produk bisa mengecewakan pelanggan dan mengurangi kepercayaan mereka terhadap usaha kita. Kemudian konsistensi sebagai bagian dari branding. Konsistensi dalam berbagai aspek ini merupakan bagian dari branding kita ya, menunjukkan kepada pelanggan bahwa kita dapat diandalkan dan konsisten akan membantu membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Yang kelima, kualitas produk ya teman-teman. Salah satu faktor penting dalam kesuksesan berdagang kaki lima adalah memiliki produk yang berkualitas yang sangat dikangenin oleh pelanggan kita ya, agar pelanggan kita itu repeat order terus. Dan yang terakhir, jangan lupa kita daftarkan jualan kita di aplikasi ojol ya, seperti di GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Dengan pemahaman cara-cara ini, dengan kreativitas, pemahaman pasar, dan konsistensi dalam menjalankan usaha berdagang kaki lima dapat berkembang menjadi sumber penghasilan yang menguntungkan. Kesuksesan dapat dicapai dengan strategi yang tepat, bukan hanya modal yang besar. Dan ingat selalu ya teman-teman, dari kecil untuk menjadi besar. Tak terasa sudah di penghujung video, maka saya akhiri. Sekian info dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa nyalakan tanda notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. See you next video insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia dan sukses selalu. Amin.